Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter Binary ya. Binary ini muncul di post credit scene dari film The Marvels bersama dengan Beast atau Dr. Hank McCoy di X-Mansion, tempatnya Profesor Charles Xavier, dalam upaya membantu Monica Rambeau yang terjebak di paralel multiverse dan terdampar di semestanya X-Men Universe. Nah, jadi Binary ini digambarkan nanti di MCU akan diperankan oleh ibu Monica Rambeau di semestanya, yaitu Maria Rambeau. Jadi kita akan fokus ya ke asal-usul Binary ini seperti apa. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk follow account official TikTok Jokastoy, Instagramnya juga, dan jangan lupa untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, nggak usah berbacot, here we go. Di end credit scene The Marvels, kita melihat Binary di sini memakai kostum komik akurat banget ya, dengan penampakan Binary versi komik Marvel. Jadi kostumnya itu seperti berwarna putih dan merah gelap gitu ya teman-teman. Keren dan kece banget sih. Dan terlihat juga di sini Binary memakai dua bangle atau dua gelang kuantum sekaligus ya teman-teman. Kalau di semesta utama MCU kan yang memakainya satu Kamala Khan dan yang satunya dipakai Darben setelah Darben mati. Gelang tersebut kemudian dipakai oleh Carol Danvers. Nah, kalau di semestanya X-Men Fox Universe ini, Binary memakai dua gelang tersebut ya teman-teman. Dan ini merupakan penampilan yang sama persis dengan komik versi komik akuratnya ya. Karena di komik sendiri Captain Marvel itu dia memakai dua gelang kuantum sekaligus ya sebagai Captain Marvel ya. Dimana gelang kuantum atau quantum bands ini memiliki kekuatan yang hebat banget nih bagi para pemiliknya dan pemakainya, khususnya para bangsa Kree dan Captain Marvel itu sendiri. Binary di sini langsung memakai dua gelang kuantum tersebut ya teman-teman, menandakan bahwa kekuatan kosmik Binary di semesta X-Men Fox Universe ini lebih hebat daripada Captain Marvel Maria Rambeau yang kita lihat mati ya oleh Scarlet Witch di Universe 838 Multiverse of Madness. Itu mah Captain Marvelnya lemah banget ya teman-teman, ketiban patung langsung mati. Tapi kalau yang Binary ini kelihatan banget dia ini hebat ya gengs. Ketika sedang menjelajahi luar angkasa dengan kekuatan kosmiknya, ia menemukan Monica Rambeau dan menyelamatkannya. Gelang kuantum atau quantum bands yang dipakai oleh Binary maupun oleh Kamala Khan, Carol Danvers, dan General Darben ini merupakan gelang kuantum yang diciptakan oleh entitas kosmik maha dahsyat yaitu Ion. Patung dari entitas kosmik Ion ini pernah muncul ya teman-teman di Easter egg filmnya Thor Love and Thunder di Hall of Eternity, pertarungan terakhir antara Gorr, Mighty Thor, dan Thor, di mana quantum bands ini mengambil energi cosmic powernya dari quantum zone. Jadi berbeda ya dengan quantum realm. Jadi nggak kaleng-kaleng ya teman-teman kekuatan quantum bands atau gelang quantum ini ya. Selain memiliki energi kosmik yang dahsyat yang bisa digunakan oleh pemegang atau pemakainya, di versi filmnya sendiri gelang quantum memungkinkan pemegangnya untuk membuka sebuah portal ya di manapun tempatnya di sebuah universe kayak gitu ya teman-teman. Dan gelang quantum ini juga dipercayai merupakan legenda dari artefak atau relik bangsa Kree yang sebenarnya harusnya tidak ada tapi ternyata ada. Itu versi filmnya. Jadi sebenarnya karakter Binary ini sendiri pertama kali muncul di versi komik Marvel itu di komik The Uncanny X-Men tahun 1982. Binary ini merupakan wujud dari Captain Marvel itu sendiri setelah dia kehilangan kekuatannya ya, karena diserap oleh anggota X-Men yaitu Rogue. Carol Danvers pun kehilangan kekuatannya, namun ia diculik dan dieksperimenkan uji coba oleh bangsa alien The Brood. Nah, akhirnya Carol Danvers mendapatkan kekuatan kosmiknya kembali dan menjadi Binary. Namun, perlu kalian ketahui ya, bahwa Binary ini merupakan form dari transformasi terhebat tertingginya si Carol Danvers itu. Jadi nggak semerta-merta setiap kali Carol Danvers mengeluarkan kekuatannya Binary ini muncul, tidak ya teman-teman. Jadi, entitas Binary ini akan muncul kalau memang Carol Danvers itu berada dalam keadaan terdesak dan sudah berada di tingkat tertinggi kemampuannya, Final Transformation ya guys ya. Namun di komik terbaru Captain Marvel, Binary ini bukan seperti itu cerita originnya ya, seperti di tahun 1982. Dirubah lagi origin story-nya Binary ini yang merupakan cloningan atau entitas lain di luar dari badannya Carol Danvers itu guys, yang memiliki pikiran sendiri, kemauan sendiri, badan sendiri, dan free will atau kehendak sendiri gitu. Jadi seperti entitas lain
lain di luar dari Carol Danvers. Kalau misalnya di versi 1982, Binary itu kan merupakan final transformation yang memang berada di tubuhnya Carol. Tapi ternyata di versi terbaru Captain Marvel, Binary itu adalah makhluk lain, entitas lain yang memang berasal dari badannya Carol Danvers, namun bukan dialah si Binary itu. Jadi ada sedikit perbedaan dan perubahan originalitas dari karakter Binary ini ya di versi komiknya. Sehingga kalau kita lihat di versi MCU atau versi filmnya, Binary ini yang merupakan hero lainnya, tidak bisa dikatakan Captain Marvel juga nih di end credit scene The Marvels ini ya guys. Kalau Captain Marvel sudah pasti diperkenalkan Captain Marvel seperti di Universe 838 Multiverse of Madness dan Carol Danvers versi universe kita utama ya. Tapi kalau di end credit scene semesta Fox X-Men ini diceritakan bahwa Binary ini ya sudah namanya Binary guys, bukan Captain Marvel. Tapi nama aslinya kita nggak tahu siapa. Jadi memang ada perubahan-perubahan originalitas ya dari karakter Binary ini versi komik tahun 1982, versi komik terbarunya 2023. Jadi Binary ini adalah entitas berbeda terpisah dari badannya Carol Danvers. Jadi ini sedikit menjelaskan ya teman-teman kenapa Binary versi ending credit scene The Marvels itu bukan Carol Danvers, karena memang mungkin karakter Binary yang kita lihat di end credit scene The Marvels ini merupakan entitas lain yang bukan Captain Marvel atau Carol Danvers. Jadi make sense ya teman-teman bahwa Binary ini adalah hero lain. Tapi bukan berarti Captain Marvel versi kita Carol Danvers nggak bisa ke transformasi terhebatnya, nggak ya teman-teman. Ada ya teman-teman, kalau kalian perhatikan di Captain Marvel yang pertama, transformasi Carol Danvers ini keren banget ya. Ini sampai rambutnya naik-naik jingkrak-jingkrak gitu. Nama Binary sendiri berasal dari binary star atau solar system star yang menggambarkan dua bintang yang saling memiliki jalur orbit yang sama dengan gravitasinya. Makanya kostum Binary di bagian dadanya ada dua bintang gitu ya guys. Binary yang kita lihat di semesta X-Men ini sangat jauh lebih hebat dari hero kosmik MCU manapun ya. Sesuai di komiknya, Binary ini memiliki kekuatan kosmik yang maha dahsyat, jauh di atas rata-rata hero normal. Binary menarik kekuatan kosmik langsung dari White Hole Center of the Universe, mampu menembakkan energi foton yang sangat kuat, light energy kekuatan cahaya kosmiknya juga kuat, kemampuan terbang secepat cahaya, dapat menyerap kekuatan, super power yang hebat, super strength yang kuat, memanipulasi kekuatan, dan masih banyak ya gengs. Jadi super power banget nih kekuatannya Binary. Ditambah terlihat di scene ini Binary mengenakan gelang quantum band di kedua tangannya. Bayangkan guys, dua gelang sekaligus nih ya. Apa nggak tambah hebat dia ini ya? Sudah jadi Binary plus ditambah dua gelang memungkinkan Binary ini jadi super hebat banget ya. Dua gelang quantum sekaligus. Nah, gelang quantum ini memiliki kekuatan The Protector of the Universe ya di versi komiknya, dan merupakan simbol sebagai kekuatan dan perlindungan bagi pemakainya untuk kehidupan semesta. Jadi quantum bands atau gelang quantum ini kuat banget. Quantum band atau gelang quantum memiliki cara kerja seperti merasuki pemakainya dengan energi dari quantum zone. Gelang quantum akan menampung energi tanpa batas quantum zone dan menyalurkannya ke pemakai gelang quantum, memberikan pemakainya kekuatan kosmik tak terhingga, memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan kekuatan elektromagnetik spektrum yang bisa menyerap habis kekuatan musuh, mampu mendeteksi sumber energi dan secara otomatis menyerap energi tersebut, plus melindungi pemakainya ketika menuju luar angkasa. Gelang kuantum juga bisa membuat pemakainya tembus pandang dan melakukan teleportasi quantum jump, membuka portal wormhole dengan secepat kilat berpindah tempat di titik-titik lokasi pada semesta dan galaksi. Umur gelang kuantum ini juga setara dengan 5 miliar tahun 5 billion years yang lalu ya guys. Wow, pemakai dan pemegang gelang kuantum di komik itu berbeda-beda orang ya. Jadi terus turun-temurun gitu. Pernah dipakai oleh Captain Marvel, Quasar, dan yang lainnya. Tapi ada kelemahan dari gelang kuantum ini ya. Ia tidak bisa menyerap energi yang basisnya itu magic atau sihir, karena itu di luar dari quantum zone kekuatannya atau di luar cosmic power. Kekuatan overpower banget ya guys. Bayangkan tuh Binary udah OP ditambah lagi pakai dua gelang kuantum, tambah OP nggak sih Binary ini gengs? Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sedikit perkenalan dan penjelasan asal-usul karakter Binary di versi The Marvels dan versi komik Marvel ya teman-teman. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye guys.